Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah di video ini kita akan membedah hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Buruj ayat ke-15 sampai dengan ayat ke-22. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-15. Dzul 'arsyil majid. Zu ini pada dasarnya terdapat mad tabi'i karena ada waw sukun yang sebelumnya berharokat dhammah. Kan tetapi karena kita wasol atau melanjutkan bacaan yang bertemu dengan alif lam, maka mad tabi'inya gugur. Dzul 'arsy. Alif lam di sini merupakan alif lam qamariyah karena alif lamnya bertemu dengan huruf ain yang merupakan huruf qamariyah. Jadi lam sukunnya dibaca dengan jelas. Dzul 'arsy. Ra di sini kita baca dengan tafkhim atau dengan tebal karena ra sukun sebelumnya berharokat fathah. Dzul 'arsyil. Di sini terdapat lagi alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan mim yang merupakan huruf qamariyah, alif lam dibaca dengan sukun. Dzul 'arsyil majid. Di sini terdapat mad arid li sukun karena ada mad tabi'i yaitu ji, ada ya sukun sebelumnya berharokat kasrah bertemu dengan huruf yang disukunkan saat waqaf yaitu huruf dal. Maka di sini mad arid li sukun boleh kita baca panjang 2, 4 atau 6 harokat. Di sini kita baca panjang 4 harokat. Lalu karena huruf terakhirnya yang waqaf adalah huruf dal yang merupakan huruf qalqalah, maka berlaku hukum qalqalah kubra. Ya, jadi karena posisinya ada di saat waqaf. Jadi bunyi huruf dal ini kita pantulkan. Dzul 'arsyil majid. Ayat ke-16. Fa'alul lima yurid. Fa'alun. Di sini terdapat mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Fa'alul lima. Terdapat tanwin yang bertemu dengan huruf lam. Hukumnya adalah idgham bila gunnah. Tanwinnya dimasukkan atau dileburkan ke dalam lam sehingga lam menjadi bertasydid ya. Jadi tanwinnya sudah dianggap hilang. Fa'alul lima. Ma di sini ada mad tabi'i yaitu karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Yurid. Ra terqiq atau tipis karena ra-nya berharokat kasrah. Kemudian di sini ada mad arid li sukun ya karena ada mad tabi'i ri itu ya sukun sebelumnya berharokat kasrah bertemu dengan huruf yang disukunkan saat waqaf yaitu huruf dal, maka hukumnya dibaca panjang boleh 2, 4 atau 6 harokat. Kita baca 4 harokat. Kemudian karena huruf terakhir yang disukunkan adalah huruf dal atau yang diwaqafkan adalah huruf dal, maka berlaku hukum qalqalah kubra seperti sebelumnya. Huruf dalnya kita pantulkan. Yurid. Ayat ke-17. Hal ataka hadithul junud. Hal ataka. Ata di sini terdapat mad tabi'i yang ditandai dengan adanya alif kecil yang sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Hadithu di sini ada mad tabi'i karena ada ya sukun yang sebelumnya berharokat kasrah dibaca panjang 2 harokat. Hadithul. Alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan huruf jim yang merupakan huruf qamariyah, alif lam dibaca dengan sukun. Hadithul junud. Di sini ada mad arid li sukun karena ada mad tabi'i yaitu waw sukun yang sebelumnya berharokat dhammah bertemu dengan huruf yang disukun saat waqaf yaitu huruf dal dibaca panjang. Di sini kita baca 4 harokat. Kemudian karena huruf terakhirnya atau yang diwaqafkan adalah huruf qalqalah, maka di sini berlaku qalqalah kubra. Jadi huruf dal kita pantulkan sama seperti 2 ayat sebelumnya.
Ayat ke-18, Fir'auna wa Thamud. Ro dibaca terqiq atau tipis karena di sini ada ro sukun yang sebelumnya berharokat kasroh, yang kasrohnya merupakan kasroh asli. Fir'auna, au di sini ada waw sukun yang sebelumnya fathah. Ini merupakan bacaan lin. Waw sukunnya kita baca dengan lembut atau dengan lunak. Fir'auna wa Thamud. Thamud ini ada mad arid li sukun sama seperti sebelumnya. Kita baca panjang 2, 4 atau 6 harokat, boleh dipilih. Kita pilih untuk membaca 4 harokat. Kemudian huruf terakhir merupakan huruf qalqalah, jadi kita pantulkan. Wa Thamud. Ayat ke-19, balilladzina kafaru fi takdzib. Balilladzina, di sini ada mad tabi'i karena ada ya sukun yang sebelumnya berharokat kasroh, dibaca panjang 2 harokat. Balilladzina kafaru. Ro dibaca tafkhim atau tebal karena ro-nya berharokat dhammah, kemudian dipanjangkan 2 harokat karena di sini ada mad tabi'i. Fi sama juga ada mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya berharokat kasroh, dibaca panjang 2 harokat. Fi takdzib. Di sini ada mad arid li sukun karena ada mad tabi'i yaitu zi, ya sukun sebelumnya berharokat kasroh bertemu dengan huruf yang disukunkan saat waqaf yaitu huruf ba. Hukumnya adalah mad arid li sukun dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat. Lalu huruf terakhir merupakan huruf qalqalah sehingga berlaku hukum qalqalah kubra. Jadi huruf ba-nya kita pantulkan. Takdzib. Ayat ke-20, wallahu min waraihim muhit. Wallahu pada lafaz jalalah di sini lamnya kita baca tebal ya atau dengan tafkhim karena huruf sebelumnya berharokat fathah yaitu waw. Wallahu, jadi lamnya kita baca dengan mengangkat pangkal lidah. Lalu pada lafaz jalalah terdapat mad tabi'i meskipun dalam mushaf Madinah itu tidak ditulis dengan alif kecil atau alif tegak, tapi tetap kita baca panjang 2 harokat. Wallahu min waraihim. Min ada nun sukun berjumpa dengan huruf waw, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Jadi nun sukun kita masukkan ke dalam waw disertai dengan dengung yang dipanjangkan. Min waraihim. Ro di sini ada mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i ro alif yang sebelumnya berharokat fathah bertemu dengan hamzah di dalam satu kata. Mad wajib muttasil dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Waraihim muhit. Di sini terdapat mim sukun yang bertemu dengan huruf mim, berlaku hukum idgham mimi. Jadi mimnya dibaca tasydid dengan gunnah. Muhit. Di sini ada mad arid li sukun karena ada mad tabi'i hi, ya sukun sebelumnya kasroh bertemu dengan huruf ta yang disukunkan saat waqaf, dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat. Lalu huruf ta terakhir di sini merupakan huruf qalqalah sehingga hukumnya adalah qalqalah kubra karena posisinya ada saat waqaf, jadi ta-nya kita pantulkan. Muhit. Ayat ke-21, bal huwa Qur'anun majid. Bal huwa tidak ada hukum tertentu. Qur'anun, ro dibaca dengan tafkhim atau dengan tebal karena ro-nya di sini sukun sebelumnya berharokat dhammah. Huruf qaf ya di belakangnya juga itu kita baca tebal ya dengan mengangkat pangkal lidah. Qur'anun, di sini terdapat mad badal karena ada hamzah yang berhadapan dengan mad, itu dibaca panjang 2 harokat. Qur'anun majid.
Ada tanwin yang bertemu dengan huruf mim, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Tanwin kita masukkan ke dalam huruf mim, lalu dibaca dengan dengung yang dipanjangkan. Qur'anum Majid. Di sini ada mad arid li sukun karena ada mad tabi'i yaitu ya sukun sebelumnya berharokat kasrah bertemu dengan huruf yang kita sukunkan saat waqaf, hukumnya dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat. Lalu karena huruf terakhirnya yang diwakafkan adalah huruf dal, maka kita qalqalahkan dengan qalqalah kubra. Majid. Ayat ke-22. Fi lawhim mahfuz. Fi di sini terdapat mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya berharokat kasrah, dibaca panjang 2 harokat. Lawhin di sini ada lin karena ada waw sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Waw sukun kita baca dengan lunak. Lawhim mahfuz. Ada tanwin yang bertemu dengan huruf mim. Hukumnya adalah idgham bi gunnah. Tanwinnya kita masukkan ke dalam mim lalu dibaca disertai dengan dengung. Mahfuz di sini ada mad arid lis sukun karena ada mad tabi'i fu yang bertemu dengan huruf dha yang kita sukunkan saat waqaf. Jadi di sini mad arid lis sukunnya boleh dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat. Lalu pada huruf dha di sini mim kecil ini merupakan tanda iqlab yang berlaku kalau kita wasol dengan ayat berikutnya yaitu surah At-Tariq. Jadi kita awali dengan bismillah, maka ketika tanwin bertemu dengan ba pada bismillah di surah At-Tariq maka berlaku hukum iqlab. Misalnya fi lawhim mahfuzim bismillah dan seterusnya. Itu kalau kita wasol. Tapi kalau kita waqaf pada mahfuz maka mim ini tidak ada fungsinya. Kita baca dengan dha-nya sukun seperti biasa. Wallahu alam bisawab. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.